memang jalan ke sini cukup buruk. Pemirsa sekalian, sore hari ini kami sedang berada di Pantai Wawa. Tempat di sekitar ini telah ditata sedemikian rupa dan pasti ada rencana besar. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, kita dengar bersama cerita tentang lokasi pantai ini yang dalam konteks nantinya akan dikemas sedemikian rupa untuk dijadikan destinasi wisata. Selamat sore Pater. Selamat sore. Kami coba menggali lebih dalam tentang tempat yang menurut kami punya potensi besar untuk diekspos, dikenal luas oleh masyarakat dunia. Kira-kira cerita awal Pater sampai menetap dan sungguh mencintai tempat ini. Baik, saya sejak tahun 91 selesai studi di Roma, langsung ke sini dan tuan tanah memberi tanah ini untuk semacam gereja lah. Saya lihat banyak orang, kami di kampung ada yang berjarak sekitar 1,5 kilo, ada yang sekitar 2 kilo lebih, datang selalu mencari ikan siput di pantai, hampir tetap. Maka ada pikiran untuk menempatkan sebuah Bunda Maria di sini. Mulanya ada satu Bunda Maria yang lebih kecil. Tahun yang lalu dibangun Bunda Maria yang besar, setinggi 2 meter. Itu pematungnya itu satu orang namanya Ramca dari Maumere. Dan itu patung itu namanya Bunda Sabda Ilahi menghadap ke laut, menoleh ke kampung. Di dalamnya ada gua. Mari kita ke sana untuk lihat gua itu. Kami bersama Pater sedang berada di dalam gua. Gua cukup luas. Di sebelahnya ada gua buruk. Kalau kami bawa kambing datang, di gua buruk itu tidak ada satu kambing yang mau masuk. Tidak mau. Entah apa kita tidak tahu. Tetapi mereka suka masuk di gua ini. Maka dinamakan gua yang baik. Maka gua ini akan menjadi tempat, itu galeri Bunda Maria, akan ditaruh gambar, patung Bunda Maria, Lourdes, Fatima, Bunda Penolong Abadi, Mater Boni Concilii, dan semua. Dan dengan penjelasannya, supaya kalau orang datang berziarah ke Bunda Maria, bisa juga masuk dan lihat di Bunda Maria, di galeri Bunda Maria ini. Mau foto nanti pada ini. Ini gua yang dinamakan gua tidak baik tadi, karena dulu banyak sekali kambing yang digembalakan, dan waktu mau ditangkap untuk kepentingan di kampung, pesta nikah dan seterusnya, orang bawa ke sini, tidak ada satu ekor kambing pun yang mau masuk di sini. Biar dipukul, diangkat, buang ke dalam, tidak akan masuk. Maka orang kampung namakan gua buruk. Dan ini akan menjadi gua sembah sujud kitab suci. Kitab suci di sini. Jadi nanti gua ini dikemas sedemikian rupa untuk jadi tempat sembah sujud kitab suci. Tempat sembah sujud kitab suci. Kita takhtakan kitab suci. Sudah ada beberapa di sana, nanti dibuat sedemikian supaya menjadi gua sembah sujud kitab suci. Baik, demikian pemirsa, kita mendengar secara detail apa yang telah disampaikan oleh Pater Simeon terkait rencana kedepannya untuk kedua gua ini, baik gua baik dan gua yang tidak baik,
gua yang baik nanti akan ditahtakan beberapa gambar patung Bunda Maria atau galeri Bunda Maria. Tempat di gua yang tidak baik ini nanti akan jadi tempat ditahtakannya kitab suci, menyembah kitab suci ini. Kitab suci sebagai sabda kehidupan. Dari tempat ini kita menimba kekuatan untuk hidup dalam tugas dan karya kita. Baik, terima kasih Pater atas informasi penting ini. Di atas bukit dengan salib itu akan dibuat jalan salib berkebutuhan khusus. Misalnya Pilatus dengan mata sebelah, Yesus dengan kaki pincang, Maria Veronica dengan tangan sebelah dan seterusnya di situ. Maka akan menjadi satu paket, orang ziarah ke Bunda Maria, galeri kitab suci, gua sembah sujud kitab suci, dan jalan salib berkebutuhan khusus, lalu di pantai. Dan di atas juga ada satu bukit yang persis Golgota, maka akan jalan salibnya ke situ. Maka satu paket tadi kita buat menjadi satu. Beberapa bulan dalam setahun itu matahari terbit dari dalam laut dan terbenamnya juga di dalam laut. Indahnya di situ. Dan pantai yang luas, pemandangan ke Pulau Flores dengan beberapa pulau yang kami namakan Pulau Kambing. Ada satu Nuhakoa yang jauh di sana. Satu yang kami namakan Belopo, artinya bundar. Dan pulau besar Nuha Bela. Lalu ada satu batu karang di tengah laut yang kami namakan Batu Buruk, Wato Datang. Batu Buruk ada di tengah laut yang banyak kali perahu tabrak di situ. Dan ada 3 lagi. Batu Datang itu di mana, Pak? Di dekat Belopo sana. Oh, di situ. Dekat Belopo di situ. Jalur penyeberangan feri itu. Tidak. Di dalam. Oh, di feri dalam. ke dalam. Lebih ke dalam lagi. Lebih ke dalam. Dia lebih ke pinggir sini. Oh iya. Nah, lalu ada 3 batu karang di tengah laut di sana, namanya Bola. Tempat itu namanya Bola. Bola. Memang ada 3. Sebelah satu yang kecil namanya Sao ya. Sebelah di atas itu yang lebih besar namanya Lamekera, yang kan di situ banyak kali orang Lamekera tangkap ikan. Jadi ini tempat sungguh indah untuk dijadikan tempat wisata. Jadi yang untuk kita tempat mandi di situ, kita tidikam. Di situ yang tidikam mandi itu yang menjadikan tempat itu mandi, maka akan dibangun beberapa lopo rumah di situ. Daerah ini dengan pasir putih, memang tempat mandinya sedikit. Di sebelah sana itu bisa menjadi tempat mandi. Maka di bawah pohon-pohon itu, di hadapan tempat mandi itu akan dibangun lopo, dibangun 1-2 rumah supaya bisa menjadi tempat istirahat. Juga mungkin kalau ada yang bisa mau bermalam sebagai tempat penenang jiwa. Ya, orang datang bersiarah. Satu paket seluruh bersiarah sampai ke mengalami atau menikmati pemandangan di pantai selatan yang menghadap Kupang ini. Kita punya harapan besar, kiranya apa yang telah direncanakan ini bisa memberikan dampak yang berarti untuk perkembangan pariwisata. Memang jalan ke sini cukup buruk, orang bisa dengan motor
bisa itu dump truck bisa muat pasir dan seterusnya, tapi kalau jalan bisa diperbaiki pasti bisa menjadi lebih lancar. Jadi harapan Pater ini dialamatkan ke pemerintah daerah atau juga pemerintah desa. Baik gua maupun pantai rencana kedepannya jadi tempat wisata dibangun atas inisiatif Bapak Pastor Simeon yang diperuntukkan untuk gereja. Kalau bagusnya itu pada bulan-bulan tertentu matahari terbit di Tahik Gere terbenam jadi Tahik, itu yang indah sekali. Itu khusus untuk bulan-bulan tertentu ya Pater? Bulan tertentu. Itu dia sunrise-nya langsung dari pantai, muncul dari pantai laut, dan dari bawah di laut. Sunset-nya juga sama, ke dalam laut. Ke dalam laut. Jadi sangat indah Pater. Di tempat ini rencana mau dibangun lopo Ya. di antara pohon lontar ini. Pengunjung yang datang bisa bersantai di bawah naungan lopo sambil menikmati pemandangan sunset maupun sunrise. Pondok di tempat saya berdiri ini merupakan tempat tidurnya Pater Simeon. Jadi Pater tidak pulang ke kampung, hari Sabtu dulu baru kembali ke kampung untuk buat pelayanan Ekaristi. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat Pater bermalam menginap di pinggir pantai.